Bro, nanti kita S2 kemana? Tamat dari Mesir, kita Baghdad. Oke. 2002 saya tamat, 2003 mau terbang ke Baghdad, dibom sama George Bush, rata dengan tanah. Maka presiden dunia yang paling saya benci George Bush, karena dia meluluhlantakkan cita-cita saya. Saddam Hussein menjadi gandong, Universitas Baghdad hancur, mendetes air mata. Panjang ceritanya. Di Baghdad inilah makam Imam Ahmad bin Hanbal. Anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, Abu, ya, tadi malam tamu kita itu siapa? Oh, itu ulama besar. Ulama dia. Maka tidak percaya dia ulama. Kenapa begitu Ananda? Ada 3 yang aneh yang tengok dari diri dia. Apa itu? Yang pertama, tadi malam dia makan banyak. Yang kedua, aku tengok dia tadi malam itu sholatnya tidak pakai wudu. Sholat subuh tadi tidak pakai wudu. Dan yang ketiga, lupa pula. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal menjawab? Jangan fitnah. Nah, kita tanya sih. Hai Syekh Syafi'i, guru Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, meninggal tahun 204, makamnya di Kairo. Nanti adik-adik kalau kebetulan pergi ke Mesir, singgah ke makam Imam Syafi'i. Amin. Syafi'i, ya, kata anakku tadi malam kau banyak betul makan. Kata Imam Syafi'i, makanan orang soleh itu adalah obat. Engkau orang soleh wahai Ahmad, maka makanan yang kau terima itu obat. Maka aku ingin berobat dengan makanan orang yang soleh. Mana tahu tadi waktu saya makanan yang banyak. Itu alasan. Makanan yang disiapkan Abu dan Umi itu adalah obat. Itu untuk makan dari ayam semuanya. Kata anakku, kau tidak sholat tahajud. 3 yang dipertanyakan, kenapa kau tak tahajud? Tahajud itu jihad, tapi mengeluarkan hukum dari halal haram juga jihad. Aku tadi malam berpikir tentang Quran, berpikir tentang hadis Quran, hadis ini makias, maka melahirkan hukum setiap ratus tadi malam dari Isya. Ada satu lagi Syafi'i. Ya, kenapa engkau sholat tidak pakai wudu? Kata anakku, ya tengok engkau tidak wudu. Karena wudu Isya tidak batal sampai subuh. Begitulah imam-imam kita. Masih ada wudu kita. Ustaz tanya siapa? Wudu saya batal. Sedangkan yang berceramah sudah batal. Rupanya santriwan-santriwati belum. Abdul Somad ternyata hanya bercerita saja. Begitulah mereka orang-orang yang hebat tawadhu, luar biasa keilmuan mereka. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil istifadah dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu detailnya Amirul Mukminin fil hadis. Kitabnya hadis paling besar, nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Isinya 40.000 hadis. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hanbal mengaku? Aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tahu banyak hadis, tapi kami tidak tahu mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad. Sebelum datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dirumuskan dalam kitab Usul Fiqh, itu yang disebut dengan takhsisul am, taqyidul mutlaq. Artinya apa? Kita tidak bisa lepas dari guru-guru sebelum kita tidak bisa terlepas dari sanad keilmuan. Maka saya bertanya kepada Abi Zahrul, ini abu kita dari mana Abi Zahrul? Abu kita dulu belajar ke Samalanga. Lalu bagaimana dengan Abu Mudi? Abu Mudi adik kelas beliau adalah senior kakak tingkat kakak kelas. Abu dari Abu sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat, nasab mereka sampai bersambung. Maka manfaatkan ilmu bersanad ini. Mereka membaca dari kitab ke kitab, kulit ke kulit, dari generasi ke generasi sampailah hari ini. Maka saya yakin dan percaya, saya sudah masuk semua dari Sabang sampai Papua. Di antara yang mempertahankan ilmu bersanad bernasab ini adalah Nanggro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Gara-gara Ustaz Muhammad ceramah di Aceh dibilangnya Aceh. Insya Allah
dari mulai atas Aceh turun ke Medan Sumatera Utara, masuk ke Riau, masuk ke Jambi, masuk ke Kepulauan Riau, masuk ke Palembang, masuk ke Bengkulu, masuk ke Lampung, menyeberang ke Jawa. Di antara yang masih berpegang teguh kepada ilmu bersanad, di tempat lain orang sudah mulai goncang. Kenapa? Gara-gara dunia. Memangnya nanti kalau bisa baca kitab kuning jadi apa? Memangnya nanti makan dari mana? Rusak niatnya. Padahal kalau kau tolong agama Allah, kalau kau cari dunia, akhirat belum tentu kau dapat. Dan kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Betul. Ustaz Somad, dulu sekolah tak tahu mau jadi apa. Tak pernah saya terpikir nanti kalau sekolah ini tamat jadi apa. Yang penting sekolah, ceramah. Viral, hampir jadi wakil presiden. Makanya orang bingung sekarang mau ngajak saya. Kalau aja mau adalah yang mau ngajak saya jadi jurkam kampanye politik, bingung dia. Kalau orang lain bisa ditawari, ayo ikut saya nanti jadi menteri, ayo ikut saya nanti jadi wali kota, ayo ikut saya nanti jadi anggota dewan. Saya mau ditawari jadi apa? Mau jadi menteri, mau jadi duta, jadi wapres aja saya tidak mau. Masuk kemari, jangan bawa politik. Itu pesan hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad datang kemana pun tak pernah membawa warna. Itu Ustaz, sorbannya warna merah. Tak, kebetulan. Artinya kita memang ikhlas li'i'la'i kalimatillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini true story kisah nyata. Bahasa Arabnya hadatsa bil fi'l. Seorang anak numpang di rumah makciknya, adik ayahnya, saudara-saudara sepupunya, sekolah mengejar dunia semua. Apa kata makciknya, apa kata ammahnya, apa kata khalahnya? Kamu ngapain sekolah agama? Nanti tamat pesantren mau makan apa? Emangnya bisa makan dari kitab kuning? Tengok tuh abang kamu, SE. Tengok tuh kakak kamu, SH. Tengok tuh. Sekarang apa yang terjadi? Yang SE tak peduli, yang SA tak memperhatikan. Sekarang ibu yang mengejek itu numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. Karena keponakannya itu sekarang punya pesantren besar. Nama dan tempat tak boleh disebut, menjaga kode etik Indonesia. Dia belajar, ilmunya penuh, orangnya taat, berdoa dia kepada Allah. Yang lain sibuk mencari rezeki, dia lupa rezeki di tangan Allah. Yang satu ini langsung minta kepada Allah. Idza talabtani wajadtani amamaka. Kalau kau minta kepada aku, kau dapati aku di depan matamu. Wa in asghalta bi ghairi. Tapi kalau engkau sibuk dengan itu ini, asghaltuka bil asbab, maka kau pun sibuk mencari sebab. Ini tidak. Dia minta kepada Allah. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat mertua kaya. Tanah luas sejauh mata. Coba kalau dia tak paham agama, maka kerjanya menjual tanah. Lahir anak, jual tanah. Akikah anak, jual tanah. Mau nikah, jual tanah. Al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kalian tak usah pikirkan tentang pacar, tentang cewek. Usah pikirkan. Belajar sampai masanya nanti saya yang tak ganteng urus hitam kering. Tengok komen-komen di YouTube, di Facebook. Apa kata komen-komen mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Bayangkan kalau saya ganteng macam Budi Herlino. Tadi pagi acara akad nikah adik kelas kami dan Guru Haji Amrullah LCMA
kata sambutan oleh Bapak Bupati Biren, Ustaz Somad, kami orang Aceh ini berasal dari berbagai macam negeri, ada yang dari Cina, ada yang dari Eropa, ada yang dari India. Maka jangan heran Ustaz kalau melihat orang Aceh, kalau ganteng betul, kalau seram betul. Bukan kata saya, kata Bapak Bupati Biren, tapi hatinya tetap baik. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kalian belajar saja, khusyuk, tawadhu, rendahkan hati, minta kepada Allah. Ma tawadhu'a, tidak ada siapapun yang tawadhu merendahkan hati illa rafa'ahu Allah. Allah mengangkatnya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair. Dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kita disuruh Allah hanya pasang pancingnya saja. Ambil bambu, ambil benang pancing, pasang mata kail pancing, ambil cacing atau kara, letakkan. Masalah ikannya bukan urusan kita. Pasang saja pancingnya, letakkan di tepi kolam, di tepi sawah, letakkan di tepi sungai. Masalah ikannya bukan urusan kita. Nanti kalau ada orang nanya, kenapa kau pasang? Allah menyuruh pasang. Ini sekarang banyak orang tak begitu. Ente nggak pasang pancing? Ya kalau ada ikan, kalau tak ada. Masalah ikannya bukan urusan ente. Urusan ente cuma pasang pancingnya. Begitu pancing diangkat pagi, ditengok, jangankan ikan, cacingnya pun hilang. Apakah marah kepada Allah? Ya Allah, mana cacingnya? Bukan begitu. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabar pulang ke rumah, minta kepada Allah. Ternyata Allah mau memberi engkau ikan masak, bukan ikan mentah. Tak lama datang tetangga sebelah jamaah bawa perantau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada tadi sedikit. Tengok rupanya ikan masak. Husnuzon kepada Allah. Ana indah husni zanni abdi bi. Berapa banyak orang yang sibuk cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, tak dapat. Tapi bertakwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Jadi kalian fokus saja belajar. Ini banyak orang sedang baca kitab kuning, baca. Nanti aku jadi apa ya? Nanti aku makan apa ya? Dulu waktu engkau di perut ibumu, tahu kau mau makan apa? Berapa lama kau di dalam perut ibumu? 9 bulan 10 hari tak tahu mau makan apa. Kalau tak makan kata Allah tidak. Kenapa di atas dunia ini kau ragu? Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kau tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqut tayr. Maka Allah berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung diberi rezeki? Yardu khimasan, tardu khimasan. Pergi pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan. Pulang petang dalam keadaan perut berisi. Ada tak burung yang tak mau terbang di sarang pas ditanya, burung kenapa tak terbang? Ya kalau ada makanan, kalau tak. Burung dari sejak zaman dulu berbekal cuma 2 saja, paruh dengan ceker, dan itulah membuat dia pergi. Ada seekor burung di atas pohon kurma, sayapnya patah, tapi badannya gemuk dan dia tetap makan. Lalu kemudian datanglah seorang ahli zuhud bernama Ibrahim bin Adham menemui seorang ahli sufi yang duduk di gurun pasir. Ya sufi, ya, kenapa kau tidak mencari nafkah? Dibacakannya ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang manusia makhluk melata di atas muka bumi melainkan Allah menjamin rezekinya. Kalau kau tidak percaya, wahai Ibrahim bin Adham, tengok di atas pohon kurma ini ada burung yang patah sayap. Dari mana dia makan? Datang burung lain membawakan cacing, datang burung membawakan anak ikan, datang burung membawakan ular kecil dari laut. Maka dia tetap bisa makan. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Yang kau bacakan itu ayat itu benar.
la ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tak mungkin salah. Tapi ingat, ada hadis berkata, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada menerima. Kenapa kau lebih memilih menjadi burung yang patah sayap? Kenapa tidak memilih menjadi burung yang membawakan ikan? Kedua-duanya baik, tapi yang paling baik adalah kalian berusaha setelah dari daerah tamat dari sini, terserah mau usaha apa. Ada yang bisnis, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi dokter spesialis, ada yang menjadi pilot, macam-macam. Saya insya Allah menerbangkan pesawat bisa turunnya dari saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cemas tentang masalah hidup. Ini orang banyak cemas, banyak takut, banyak ngeri. Apa yang dicemaskan? Tadi saya mulai ceramah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 lewat 30. Berarti saya sudah menghadap ke sana 45 menit. Lama betul takdir buruk ini mengalami. Mohon maaf Abi, saya menghadap. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 45 ke sana berarti 15 ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Ada kolam. Kolam bahasa Arabnya haud. Kata Nabi waktu Nabi sedang tegak di atas mimbar, aku melihat haud telaga. Ternyata di bawah mimbar Nabi di dalam raudhah itu telaga. Nanti kalian akan minum di telaga ini. Siapa yang minum la yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu. Sebagian mengaminkan, sebagian bertawa. Ya Rasulullah, siapa yang minum di telaga itu nanti? Ikhwani. Kata sahabat kami kah itu? La, antum ashabi. Kalian sahabatku. Yang minum nanti di telaga itu kalian juga, tapi ada ikhwani. Siapa itu ikhwani? Saudaraku. Siapa itu? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepada aku padahal tak pernah menengok aku. Siapa itu? Kita yang tetap beriman kepada dia walaupun tak pernah melihat dia dengan mata kepala kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan ikhwani insyaallah. Amin. Nah, Al-Quran dulu tidak ada seperti yang sekarang, saudara. Sekarang Quran ditulis di kertas. Zaman Nabi tak ada kertas. Mana ada kertas? Kertas baru ada di Mesir. Diambil dari pelepah pohon tumbuh di Sungai Nil, disusun membujur melintang, dipres pakai tanah liat. Namanya kertas papirus. Tumbuh di tepi Sungai Nil. Ustaz Dengku, lupa pula namanya. Fadil Rahmi, kakak kelas saya, kami sama-sama di Mesir. Adik-adik yang mau kuliah ke Mesir, hubungi Dengku Haji Fadil Rahmi.com. Ada Instagram. Saya gitu juga. Kami masing-masing sudah punya Instagram sekarang. Dan adik-adik yang mau belajar juga bisa. Ada namanya Halaqah Abi Mudi Instagram. Instagram Ustaz Somad Abdul Somad. Instagram Ustaz Dengku Fadil Rahmi. Dengku Fadil Rahmi Instagram. Pokoknya sekarang Ustaz-Ustaz milenial ini luar biasa menghadapi generasi anak muda. Ini teknologi canggih mesti kita pakai. Ustaz, saya tidak mau baca Quran yang ada di kertas, karena zaman Nabi tidak ada kertas. Maka Quran di kertas itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin bid'ah. Quran ditulis di 3: pelepah korma, tulang onta, batu yang tipis. Zaman Nabi SAW meninggal Nabi Muhammad SAW tidak ada Quran ditulis di kertas. Maka ditugaskanlah sahabat untuk memerangi Nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Salah satu surat yang dia buat surat Fil. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zainun tawil.
mirip dengan Quran, tapi maknanya tidak ada. Wal fil demi gajah, wa ma adraka mal fil, tahu kakak apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Tak bergizi. Iya, gara-gara Musailamah tak bisa baca kitab kuning. Maka diperangilah Musailamah al-Kadzab, nama kampungnya Yamamah. Meninggal 70 penghafal Al-Quran. 70 orang penghafal Al-Quran mati syahid. Lalu kemudian datanglah Umar menghadap Abu Bakar. Ya Sayyidana Abu Bakar ini Siddiq. Ya, itu 70 orang penghafal Quran sudah meninggal. Kalau Quran tidak kita bukukan, nanti Quran akan hilang. Bagaimana kalau kita tulis Quran dalam buku? Apa kata Abu Bakar? Aku tidak mau membukukan Quran karena Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tidak pernah melakukan. Maka perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, awakul dengan dolar tidak. Kata Abu Bakar begitu, kata Umar, ini kalau tidak kita lakukan, Quran di kepala orang nanti hilang. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar setuju. Tapi kita mesti cari anak muda, karena kita sibuk. Dicarilah anak muda. Inilah pentingnya peran anak muda. Anak muda yang dipilih menjadi tim penyusun. Ketua Ubay bin Ka'ab, sekretaris Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah penulis surat Nabi dan penerjemah. Zaid bin Sabit itu kalau ada surat dari orang Yahudi dia yang menerjemah, translatornya. Makanya Zaid bin Sabit belajar bahasa asing. Ta'allamtuhu wa 'alaqtuhu nisfa syahrin. Aku belajar bahasa Yahudi setengah bulan, 15 hari, 2 minggu cuma dia belajar bahasa Yahudi. Dia belajar bahasa Inggris berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun belajar bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Setelah dimuliakan Allah, sedangkan bahasa Yahudi boleh dipelajari, apalagi bahasa Inggris silakan. Ada sebagian orang mengatakan jangan belajar bahasa Inggris bahasa orang kafir, jangan belajar bahasa Inggris bahasa orang munafik, tak sesuai antara tulisan dengan bacaan, one bacaan. Mudah saja membantahnya. Sedangkan bahasa Yahudi disuruh pelajari. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya, tipu muslihat kaum tersebut. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Yahudi. Apalagi anak-anakku cerdas. Sedangkan kitab kuning bisa kalian punya, apalagi lah kitab putih. Bahasa Inggris kecil. Sedangkan bahasa Arab yang begitu tebal, nahu, sorab, balarah, ma'ani, bayat bisa kalian cerna. Apalagi cuma 16 tenses, 14, mudah itu saja. Oleh sebab itu maka kuasai. Maka dilembutkan Allah hati Ubay bin Ka'ab, disusunlah Al-Quran. Bukan makna menyusun surat, sudah tersusun di kepala sahabat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ada di kepala mereka, tapi belum dalam bentuk wujud tulisan. Itulah yang disebut dengan mushaf. Artinya apa? Islam tidak mengharamkan perkembangan. Sebelumnya Quran ada di kepala, lalu kemudian ditulis, tapi tulisannya itu tidak ada titik komanya, tidak ada barisnya. Berkembang pada masa Khalil, berkembang pada masa Abu Aswad Ad-Du'ali, akhirnya sampai hari ini. Quran yang sebelumnya hanya di kepala, berkembang ada tulisan di kertas, berkembang menjadi tulisan pakai tinta, pakai pena, pakai sakal, pakai baris, berkembang sekarang Quran digital.com. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau kami baca Quran pakai Quran digital? Mubah. Begitu fatwa para ulama. Silakan Ustaz, bagaimana kalau ada Quran digital dalam HP kami? Apakah HP itu boleh dari bawah masuk WC? Kalau dia sedang menyala tak boleh, tapi kalau sedang mati off boleh. Tapi Quran ada di dalam, kan sedang mati. Oh, tak boleh Pak Ustaz. Oh, kamu nanya, aku menjawab. Iya, tapi Qurannya kan ada di dalam Pak Ustaz. Kalau sedang hidup ada tulisannya nampak tak boleh, tapi kalau sedang mati boleh. Begitu kata para ulama kita. Oh, nggak bisa Pak Ustaz, karena Quran tetap ada di dalam. Kalau begitu, kau kalau mau masuk WC keluarkan otakmu. Karena di dalam kepala itu kan ada Quran. Kalau dia
sedang menyala, tak boleh. Yang tak boleh itu dalam WC menyala deh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama tidak apa-apa. Pakai akal. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Oleh sebab itu maka ada nas, ada akal. Maka kita tidak dilarang untuk mengambil perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Makanya ulama-ulama kita pakai Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, murid langsung dari Sayyid, dari ulama-ulama besar Syekh Yasin bin Isa Al-Madani. Tetap ada websitenya, coba cari di internet Syekh Ali Jum'ah, Facebooknya ada, kemudian Syekh Ali Jum'ah, kitab-kitabnya ada. Sekarang tinggal download saja. Pertanyaan-pertanyaan tentang zaman sekarang, tentang masalah tawassul, tentang masalah baca Yasin, tentang masalah tarekat, tentang masalah tasawuf. Download saja juga websitenya. Apa namanya? Al-Bayan lima yusghilul adhan. Tinggal tulis Al-Bayan lima yusghilul adhan. Enter, download, dapat. Saya kok tak dapat, Pak Ustaz? Paket belum diisi. Apa hukumnya kita mengambil ilmu dari internet ini, Pak Ustaz? Karena Anda mengatakan internet haram. Yas'alunaka 'anil internet. Maka internet itu seperti pisau. Bagaimana hukum pisau? Pisau kalau dipakai untuk memotong ayam, memotong itik, memotong sapi, maka mendatangkan pahala. Tapi kalau dipotong untuk urat nadi, untuk leher, kita akan mati. La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi kalau kami dengar ceramah Ustaz, lalu setelah kami dengar, kami sampaikan, apa itu namanya Pak Ustaz? Wijadah, bukan sama. Apa beda sama? Kalau sama langsung mendengar dari Syekh. Itu kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul hadatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Langsung ke guru, langsung ke alim, langsung ke abu. Abu yang membacakan kitab, maka nanti meriwayatkannya haddatsana Abu Fulan. Saya tidak mendengar langsung Pak Ustaz, muridnya membaca, kami dengar akhbarana. Itu beda haddatsana dengan akhbarana. Bagaimana kalau kami cuma baca buku Pak Ustaz? Wijadah namanya. Tapi jangan katakan kau bersanad. Nanti ketemu ustaznya balik. Ada sukum jami'an marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati ijazatan ammah. Aku ijazahkan semua ceramah, semua hadis-hadis yang kuriwayatkan, semua buku, 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 30 fatwa seputar Ramadan, 33 masalah kurban kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Jawabannya qabil. Aku terima ijazah. Jadi kalau kami sebelum berjumpa dengan Ustaz, namanya wijadah, menemukan. Sama macam orang baca kitab, menemukan, masuk dalam turuqut tahammul wal ada. Hanya saja kita tengok dulu gurunya, apakah satu mazhab dengan kita, apakah manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Somad itu akidahnya apa? Asy'ari. Fikihnya apa? Syafi'i. Tasawufnya apa? Tarekat Naqsyabandi. Lalu kemudian tasawuf, ilmu akhlaknya dipakai apa? Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Abu Thalib Al-Makki, Al-Qulub, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi. Tak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ustaz dulu belajar di Maroko, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Guru-guru kami mazhabnya Maliki. Tapi mazhab Maliki tak pernah saya bawa ke Pekanbaru Riau. Mazhab Maliki itu gimana Pak Ustaz? Mazhab Maliki sholatnya tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Bismillahnya tidak pakai sir, tidak pakai jahar, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau subuh kunutnya sebelum rukuk. Habis ayat langsung kunut. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Kunutnya tak berbunyi. Baru rukuk. Allahu Akbar.
Salahkah mazhab Maliki itu? Tidak salah. Kenapa? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil hadis dari Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Idza dzukira hadis, kalau sudah disebut hadis, maka Imam Malik adalah bintang-bintangnya ulama hadis. Imam Malik tidak salah, tapi kalau saya bawa mazhab Maliki ke kampung saya di Pekanbaru Riau yang mayoritas mazhabnya Syafi'i, bisa menimbulkan subuh. Saya jadi imam di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek karena pakai qiraat wash. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis baca ayat langsung baca Quran, tidak pakai suara. Langsung selesai sholat, jamaah bukan istighfar. Selesai. Jangan tak sampai salah. Begitu mendengar ISIS menimbulkan nah, oleh sebab itu tengok dulu gurunya siapa. Siapa pengajian yang kau dengar? Saya dengar pengajian Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Videonya banyak. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, orang bertarekat, murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak istifadah dari dia. Maka ketika kita amalkan yang dia sampaikan itu, wijadah. Saya belum jumpa dengan dia Pak Ustaz. Nanti undang kemarin. Yang pernah diundang ke Mudi Mesra oleh Abi Mudi, oleh Abu Mudi, di antaranya Al-Habib Ali Zainal Abidin. Adik-adik boleh istifadah, dengarkan baik. Namanya wijadah. Nanti kalau diundang dia sekali lagi, jumpa, minta ijazah. Maka dapat ijazah. Kalau kebetulan membaca kitab langsung mendengarkan, namanya sama. Kalau Habib Ali Zainal Abidin membaca, murid mendengar, haddatsana Al-Habib Ali Zainal Abidin. Kalau murid membaca, Habib mengaku, maka bunyinya disebut dengan akhbarana Habib Umar bin Hafiz. Saya mendapat berita, dapat kabar busra, kabar gembira. Habib Umar bin Hafiz akan datang bulan Oktober 2019 ke bumi Nangru Aceh Darussalam. Amin. Amin. Sekarang videonya banyak itu. Adik-adik dengar. Banyak dapat Instagram Habib Umar bin Hafiz dari Talim Hadramaut, pendiri dan imam besar dalam Darul Mustafa. Dengar pengajiannya, namanya wijadah. Nanti kebetulan dia datang minta, namanya ijazah. Yang tidak boleh itu mendengar ustaz di internet, tapi dia tak ada di alam nyata. Siapa contohnya yang ada di internet, tapi tak ada di Malaysia? Saya sudah bolak-balik ke Malaysia, tapi dia tak ada. Upin-ipin. Udah 10 kali saya bolak-balik ke Malaysia, Upin tak ada, Ipin tak ada, Jirjit tak ada, Memi tak ada, Pampak tak ada. Ternyata ini orang tak ada di alam nyata. Nah, ini tak boleh. Saya yakin Bapak Ibu adik-adik pun malam ini ramai ini sudah mau mendengar pengajian saya. Pengajian saya kan banyak di internet. Mau menengok aja Ustaz Somad itu ada tak di alam nyata? Ternyata ada. Jadi manfaatkan teknologi ini. Baik mendengar mengambil pengajian, tapi yakinkan orang yang kita dengar ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kadang-kadang kita yang tak kuat ini terombang ambing. Di sana ada liberal, di sana ada sekuler, di sana ada khawarij, di sana ada murji'ah, di sana ada hasyawiyah, di sana ada bid'ah Quran, di sana ada mulkidun, macam-macam. Tapi kalau kalian sudah macam aku, macam Nabi, tonggak yang kuat, maka jangan khawatir. Dengarkan saja itu. Tidak akan berkembang kuat. Tapi jangan sampai macam orang memancing ikan. Bukan dia yang menarik ikan, dia ditarikan ikan. Rupanya ikan yang menarik ikan paus. Na'udzubillah. Oleh sebab itu manfaatkan ilmu teknologi canggih ini. Kalau kalian sudah menguasai kitab kuning, sudah matang akidahnya Asy'ari, hebat fikihnya Syafi'i, sudah masak nahwu sholat di kepala, maka insya Allah internet selamat. Karena sudah selamat, mencari buku-buku kitab kuning, tulis saja di Google itu Monel Muhtaj, PDF, enter download. Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi, enter download. Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi, download.
Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Shaghir, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Shaghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Punya. Setelah download, buat satu folder kitab kuning. Kau punya kitab kuning? Punya. Mana kitabnya? Di alam ghaib. Al-ilmu bil laptop. Dulu orang kalau sudah muzakarah, zakara yuzakiru muzakarah. Kalau cuma sendiri saja zakara. Engkau niatkan aku niat engkau. Zakara yuzakiru muzakarah. Ada kitab yang kau baca, engkau tak baca. Tapi banyak kitab yang kau baca, aku belum baca. Anda adalah apa yang Anda baca. Dulu baca kitab pusing begini. Sekarang baca kitab sambil tengok HP, karena kitab dalam bentuk PDF. Dibuka di HP, dibuka. Makanya kadang kita susun, enak mudah dari tadi main Mobile Legends aja. Dia main game online aja. Ustaz, dia baca kitab. Oh ya, mohon maaf. Rupanya dia buka kitab waktu kita berdekat. Tadi main game online juga. Setelah yang dimuliakan Allah, manfaatkan ini sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan, sebagai mencari kitab. Saya banyak kitab-kitab yang dulu tak jumpa, sekarang malah jumpa di internet, tinggal tulis saja dapat. Sebagian yang saya print, cetak, bagus. Nah ini. Tapi juga tidak hanya sekedar mengambil, tapi juga bisa memberi. Kalian bisa memberi melalui internet. Bagaimana cara berdakwah melalui internet, Pak Ustaz? Sekarang tak bisa karena gelap. Besok siang terang. Besok ambil HP kalian, pakai tiang. Harga tiangnya 100.000. Kalau tak ada, ambil bambu atau perantik lagi 3 kali. Dan letakkan di samping kolam tempat wudhu, letakkan. Nah besok letakkan. Celupkan dulu jari. Hidupkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Perbandingan dunia dengan akhirat adalah celupkan dulu jari. Kalian suruh bima yardik. Adapun air yang setetes ini adalah dunia. Sedangkan air dalam kolam ini akhirat. Maka kalau dapat jangan sombong karena yang kau dapat cuma setetes. Kalau tak dapat jangan sedih karena yang tak dapat pun cuma setetes. Terima kasih. Like and share. Singkat. Kalau Instagramnya lebih dari 1 menit. Itu berapa? Sekarang kita tes. Jam saya tak perlu ada menit. Saya itu boleh cuma mulai jam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, perbandingan dunia dengan akhirat. Celupkan ujung jarimu ke dalam kolam, angkat ke atas, lihat apa yang menetes. Kalau dapat setetes, jangan sombong karena dunia hanya setetes. Tapi kalau tidak dapat, jangan sedih, jangan stres, jangan depresi karena yang tidak dapat itu hanya setetes. Adapun akhirat, inilah kolam yang like and share. Insya Allah. Besok pagi buat, sore tengok. Sudah berapa like? Oh tak ada. Rupanya tak masuk dalam dunia. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Malam ini saya menyampaikan unek-unek pikiran di hadapan adik-adik saudaraku yang mendengar ramai, tapi yang menyaksikan melalui internet lebih ramai lagi. Ustaz tahu dari mana direkam? Itu kamera. Mohon maaf kameramen malam ini agak susah. Tadi di sana, kalau pindah di sana. Saudara yang dimuliakan Allah, maka manfaatkan internet ini. Jangan sampai dia memotong kita, tapi kitalah yang memotong dia. Jangan sampai HP itu mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur dia. Kapan kita menggunakannya untuk ilmu, kapan kita membuatnya untuk tontonan, kapan dia menjadikan tuntunan. Jadikanlah tontonan menjadi tuntunan. Dulu orang mendengar pengajian di mana? Di masjid, di surau, di langgar, di musola. Sekarang orang bisa mengenal. Saya dulu tidak terlalu tertarik dengan YouTube, dengan MP3. Sampai akhirnya ketika berjumpa dengan orang di lampu merah, dia buka kaca mobilnya, saya dengar suara saya di mobilnya. Lalu dia senyum, Ustaz, ini suara Ustaz di dalam. Dari mana kamu dapat? Saya rekam kemarin waktu ceramah Ustaz. Oh, ternyata banyak orang mengaji tapi tak mau ke masjid. Makanya jamaah ini bagi ring. Jamaah ini pakai ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 VVIP, very very important.
important person. Ring 2 VIP, ring 3 kelas ekonomi. Ini ring 1, ini memang orang-orang yang sudah berkualitas, hidayah, menuntut ilmu, baca kitab kuning. Ini ring 1, tapi ada ring 2. Nah ini yang di Tanah Lapang, majelis taklim, di hotel-hotel. Tapi ada ring 3. Inilah anak-anak muda, anak-anak gaul, anak-anak geng motor, anak-anak skateboard, anak-anak metal. Ini siapa yang menyentuh mereka? Bagaimana menyentuh mereka? Tak mungkin kita datang, saya pulang tengah malam, lewat jembatan, anak muda, anak lajang sedang duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Tak mungkin saya turun ke jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicampakkan dengan tekniknya. Bagaimana mendakwahi mereka? Dengan internet, gunakan manfaat. Orang barat itu sekarang sudah pusing bingung melihat kita. Mereka membuat Instagram supaya kita membuka-buka aurat. Ternyata Instagram dipakai untuk berdakwah. Mereka membuat YouTube supaya kita menonton yang tidak baik. Ternyata orang nonton YouTube mencari ceramah. Mereka buat yang namanya grup WhatsApp supaya kita bertukar-tukar yang tak baik. Ternyata kita malah bertukar video kebaikan. Watawassabil haq watawassabil shalih. Grup-grup isinya grup menuntut ilmu. Makanya orang barat ini stres. Waduh, bingung gimana merusak umat Islam ini. Mereka ingin merusak anak muda supaya jauh dari ustaz. Sekarang malah anak muda dengan ustaz. Saya sedang makan. Saya makan di rumah makan pinggir jalan. Saya tengok ada anak muda, rambutnya anak pang, macam durian. Pakunya banyak, celananya sobek-sobek, macam Valentino Rossi terlalu ngebut. Kalau saya makan, dia tengok saya. Saya sedang makan, dia tengok lagi. Saya makan, saya bilang takut, jangan jibit ini. Tak lama dia mendekati saya, didekatinya, Ustaz Somatnya. Kamu kenal dari mana? Saya selalu nonton Ustaz di Instagram. Oh, Instagram yang mana? Itu yang followernya 6,4 juta. Artinya apa? Kita manfaatkan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram sebagai dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama bil hikmah. Ada mungkin adik-adik yang model kata-katanya santun. Ustaz Somad kalau nonton video Ustaz itu kata-katanya kasar sekali, keras. Yang lembutlah Pak Ustaz. Mungkin adik caranya lembut. Jamaah, mari kita bersama. Dan apapun yang terjadi kita sabar kepada Allah. Ini ada segmennya masing-masing. Ada caranya macam-macam. Oleh sebab itu kita punya kepribadian masing-masing. Saya dulu pernah mencoba mengkopi ceramah Ustaz yang lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan jamaah? Saya coba begitu semuanya. Karena ya kita bisa juga diri Ustaz Somad. Kalian akan punya style sendiri, insyaAllah. InsyaAllah dengan berjalannya waktu jam terbang, kalian akan coba. Ustaz, saya nampaknya di dunia ceramah ini tak bisa, Pak Ustaz. Saya mau dunia yang lain. Silakan. Asal jangan pindah ke dunia jin. Saya mau dunia bisnis. Silakan kau mau bisnis, entrepreneur, bangkit kan. Saya mau masuk tentara, Pak Ustaz, silakan. Saya mau jadi anggota dewan, Pak Ustaz, silakan. Tapi yang jelas semua ini hanya jalan. Mau jadi tentara, polisi, jalan. Mau jadi bisnismen, jalan. Mau jadi dokter spesialis, jalan. Itu hanya jalan. Yang dicari adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nanti kalian setelah selesai menjadi bisnismen, menjadi wanita karir, menjadi orang yang berhasil di luar, balik lagi membangun daya, wakafkan satu lokal, bangunkan, selesaikan pembangunan masjid. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari jam 9, jam 10 kurang 15, sekarang pas jam 11. Berarti kita sudah bersama selama 75 menit. Apa namanya? Kultum, kuliah 75 menit. Tadi saya menduga ini paling-paling saya bisa bicara 30 menit aja.
di depan Abu, di depan Abi, ada segan, ada rasa sungkan, tapi rupanya mereka menganggap saya sebagai anak-anak mereka. Maka saya kemari bukan berceramah, ini hanyalah tukar pikiran. Saya ingin membangkitkan semangat. Gimana kami mau semangat? Ustaz ada tak semangat? Mohon maaf saya kalau disuruh ceramah hidayah ini memang kurang pede. Selama tadi ada saya disuruh, adik-adik, dari harus tadi belajar, dari harus tamat. Tak ada. Kenapa tak gitu? Kan saya tak tamat. Kalau saya suruh kalian tamat, itu namanya kabur maqtan illallah. Antakul mana tak malu. Maka saya cerita aja. Jadi kalau ada yang nanya, apa yang diceramahkan sholat? Tak ada, cerita aja. Penyesalan datang belakangan. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Dulu di daerah main-main, dulu di daerah tak serius, dulu di daerah tak belajar. Setelah tamat ikut tes ke Mesir, ikutlah tes ke Mesir tahun 1998, lulus sudah. Entah mereka salah periksa atau apa. Berangkatlah dari Cengkareng Jakarta naik pesawat Royal Jordan Airlines. Bukan main keren, Royal Jordan Airlines. Tahu kenapa saya naik itu? Itu tiket paling murah. Sampai di Amman, ibu kota Yordan, transit 6 jam. Habis itu lanjut dari Kairo. Sampai di Kairo tertulis di pintu airport, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Di tempat lain biasa tulisannya ahlan wa sahlan. Sama macam di daerah Darul Huda tertulis ahlan wa sahlan. Ahlan keluarga, sahlan muda. Abdul Somad datang dianggap sebagai keluarga, semua urusannya muda. Tapi di Mesir tak itu tulisannya. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Turunlah kamu ke Mesir. Di Mesir semuanya ada, dari mulai Fir'aun sampai Musa. Kayaknya heran yang balik dari Mesir itu 2 tentang. Kalau tak jadi Musa jadi Fir'aun. Alhamdulillah. Dan Haji Fadil Rahmi Musa, Abdul Somad juga Musa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di Mesir melihat piramid. Oh, dulu melihat piramid di TV secara langsung luar biasa. Lalu kemudian melihat Sungai Nil, di sinilah dulu Nabi Musa dianjurkan oleh ibunya karena takut disembelih Fir'aun. Masya Allah, foto-foto segala macam. Habis itu masuk ke kelas. Sampai di kelas barulah menyesal. Kitabnya bahasa Arab, ngomongnya ngomong Arab, yang bicara orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis munasabah Sa'id bin Takalam an qadaya qasniya fi nahwa al-salam syarq awsat tatahaq ila al-ishaq al-israili min al-ardh al-muqaddasah. Macam bunyi orang kumur-kumur aja. Menyesal. Coba dulu kalau di pesantren daya rajin belajar. Coba kalau dulu serius apa mau dikata. Ini maka tinggal saya cuma LC di atas. Coba tengok anak-anak Aceh yang tamat dari daya. Ada Ustaz Amri, Dr. Amri. Ada Ustaz Awal Zikri dari Langsa, Dr. Awal Zikri. Itu Ketua MPU Aceh, Dr. Muslim Ibrahim, Profesor Wahda. Dulu anak dari Buya Muhammad Wali, Syekh Muhyiddin Wali, Dr. Almarhum, Profesor Dr. Dari Al-Azhar, usul fikih. Begitu mereka. Tapi kan Ustaz Somad tak selesai, LC pulang. LC lagi cemas. LC dari Mesir, MA dari Maroko, pulang ke Pekanbaru, LC MA lagi cemas mencari anak gadis. Apa yang pesan bisa diambil dari Ustaz Somad? Serius belajar, tamatkan hidayah, matangkan kitab kuning, ambil barokah dari Tuhan Guru. Setelah itu nanti kalian terbang sejauh mata memandang. Tapi ingat, dari petang kalian akan tetap pulang ke sarang. Yunziru qawmahum falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun
Jangan semuanya pergi berperang, mesti ada beberapa orang liyatafaqahu fiddin. Hendaklah mereka mendalami agama. Wa liyunziru qaumahum. Mereka pulang ke kampung halaman memberikan pencerahan. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang Nangro Aceh Darussalam menjadi takut kepada Allah. Bayangkan, apakah terpikir dulu oleh Agung Mugi Samalanga akan ada santri-santri yang membuka daya, satu daya, dua daya, tiga daya. Begitu juga dengan adik-adikku sekarang. Nanti kalian pulang ke kampung halaman akan dibuka lagi daya setiap desa. Kita buatkan program satu desa, satu daya. Setuju? Setuju. Sehingga desa itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Usah enak aja ngomong daya. Nanti kalau kami tamat daya, uangnya dari mana? Pulang kalian. Mencari anak-anak gadis yang bapaknya udah tua. Pak, al-adlukum ala tijawatin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi gimana caranya, nak? Wakafkan tanah ini, surga bagi. Gitu. Maka tanah, bapak yang punya banyak tanah bapak akan tinggal. Bapak yang punya tanah sawah akan tinggal. Tapi yang kau wakafkan, kau infakkan untuk membangun daya, itu yang akan kekal abadi. Aku terpukau mendengar tausiah Muna, jangankan sawah, ambil sama-sama isinya. Itu dia. Maka kalian bangkitkan semangat itu dari sekarang. Percaya diri, tapi jangan lupa semuanya berserah kepada Allah. Angkatkan kaki, bismillahirrahmanirrahim kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya optimis bagaimana grup Indonesia ke depan yang menjadi tonggak contoh model adalah Nangro Aceh Darussalam. Amin. Jangan makan riba, robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Di mana Pak Ustaz? Tak usah kalian pergi jauh-jauh, studi banding ke Aceh, Bank Aceh. Kalian yang mau membuatkan dinas pendapatan daerah ada, dinas sosial ada, dinas pemakaman ada, dinas syariah ada. Buat dinas syariah. Mana contohnya? Aceh. Dinas daya, dinas olahraga ada, main sepak bola, walaupun tak pernah menang, gelai aja. Dinas pesantren mana? Tunjukkan kabupaten yang ada dinas pesantren. Tak ada, tapi di Aceh ada dinas daya. Polisi yang menangkap SNK BPKB, helm tak pakai, ada. Tapi polisi yang mengurus masalah syariah, sholat Jumat berkumandang azan, orang masih buka toko, main-main. Siapa yang menangkap? Polisi syariah. Di mana ada polisi syariah? Aceh, wilayah Hisbah. Dulu zaman kerajaan Aceh menjadi tonggak zaman Sultan Malikul Saleh, zaman Sultan Iskandar Muda. Setelah Indonesia merdeka, setelah zaman otonomi daerah, otonomi khusus, Aceh masih tetap menjadi serambi Mekah. Takbir. Dengan syarat dan ketentuan pernah. Abdul Somad hidupnya tak lama lagi. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal 2040. Yang lahir 1977. Sekarang umur sudah 42. Walaupun kelihatannya macam 22. Kalau Abdul Somad nanti banyak orang ngasih tahu saya, Ustaz Somad, Ustaz ceramahnya yang banyak-banyak, betul banyak-banyak istirahat. Kami tengok Ustaz di daya lo nih Bung. Daya Abu lo nih Bung. Mati satu Abdul Somad, 1000 Abdul Somad dari Aceh akan menggantikan Abdul Somad. Hebat lagi dari Abdul Somad. Abdul Somad tak selesai pesantren. Anak-anak daya matang kitab kuning di kepalanya. Berani dia berkata benar. Mereka akan menyampaikan kebenaran. Apa yang ditakutkan? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat, terus gunakan teknologi canggih, belajar kepada guru. Siapapun yang datang ke Aceh nanti datang minta ijazah kepada mereka, amalkan ilmu mereka. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan engkau ilmu. Man 'amila bima ya'lam,
Siapa yang mengamalkan ilmunya, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan dia ilmu yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu jaga diri kita dari perbuatan maksiat. Sekarang ila waqi'in su'ahidli, aku melapor kepada Imam Waqi, hafalanku error. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Waqi, tinggalkan perbuatan maksiat. Bi'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda bil 'asi, karena cahaya tidak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Di sini kalian anak-anakku, adik-adikku terjaga. Di sini jangankan melihat perempuan, maaf, tidak menutup aurat, tidak ada yang merusak hafalan kalian, hafalan matan kalian, hafalan tajrumiyah kalian, hafalan kawakibul duriyah kalian, hafalan ibnu akil kalian, tidak ada rusak. Kenapa? Karena kalian tak ada melihat yang haram-haram di sini. Perempuan di sini matanya saja yang terlihat. Tapi kalian pergi keluar dengan maksiat. Ustaz Somad udah banyak betul hilang. Kenapa? Asal naik pesawat hilang betul. Kecuali pesawat ke Aceh, karena pramugari yang ke Aceh pakai rok panjang dan menutup aurat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat DPR yang pro kepada perda syariah kanun, maka insya Allah bisa diterapkan syariat Islam melalui negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Amin. Allah SWT, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekarang menunjukkan pukul 11:15. Maka 90 menit kita sudah bersama. Sama baginya. Kesana 45, kesana 45. Adil kan? Ada pun yang perempuan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki inilah yang akan menyampaikan kepada yang perempuan nanti. Mudah-mudahan sampai saatnya kalian yang soleh-soleh akan menyampaikannya kepada yang soleh. Adinda, ada yang mau sampaikan kepada apa itu? Intisari ceramah Ustaz Somad. Coba abang dengarkan, tapi setelah menikah nantinya. Coba abang sampaikan yang disampaikan Ustaz Somad sebentar ya. Ini MP3. Kalau itu udah lama dengar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wa salamata wa barakata ala hadzal ma'hadil 'azim. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada Ma'had Darul Huda yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah. Allahumma aslih syabab muslimin, perbaiki akhlakul karimah para santriwan dan santriwati kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati anak-anak kami sehingga mereka mendapatkan pengetahuan yang benar. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil warzuqhum fahmal mursalin. Dalamkan ilmu agama mereka, mudahkan mereka memahami kitab kuning, kitab turas, sehingga mereka menjadi suluh di tengah kegelapan umat ini ya Allah. Ij'alhum sirajan munira, jadikan mereka cahaya terang benderang. Yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur, mereka yang akan mengeluarkan umat ini dari kegelapan kejahilan kepada terang benderang ilmu pengetahuan ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik, melahirkan generasi yang baik-baik di masa akan datang ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, jadikan generasi kami orang yang sejuk dipandang mata dan jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma rzuqna imaman 'adila, berikan Indonesia pemimpin wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah. Amin. Sallim alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Dengan Engkau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak
sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibunda kami, wali masyayikhina guru-guru, para abu, para abi, para umi, para majlis guru kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la taghfir 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Demikianlah ceramah malam yang lebih lengkap menonton di YouTube berbalik yang lu bagikan di atas. Inna lebih lengkap silakan download dan nonton di YouTube ya. Amin ya rabbal alamin.